Mau Mbak Karissa dulu yang jawab? Ini pertama ya, saya syahadat. Terus kenapa saya kok kayak ngebela Islam banget ya? Seperti tadi pertama saya kasih tahu tadi, saya sebagai pendebat Kristen awalnya tuh saya sebagai pendebat. Ini dulu nih bagaimana rasa bencinya saya sama Islam. Pasti zamannya waktu dulu sebelum 3 tahun yang lalu, kayaknya gimana sih ini teroris nih ya, jujur ya, gimana sih perasaannya ini, apa namanya, ngapain sih jihad, ngapain sih begini, tukang demo segala macam ya kan, gereja dilarang-larang. Gak taunya itu terbalik Pak, kayaknya Islam gak ngelarang gereja. Enggak, saya ngelihat. Terus apa namanya, demonya karena apa? Karena saya berpikir gini, pertama, pada saat saya baca Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7, itu pertama ayat yang saya baca, kenapa umat Islam yang jalanin. Kalau mau ada handphone silakan buka Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Pasti kaget bacanya. Ya, itu Nabi Ezra bersembayang dengan melafalkan Allah Maha Besar sambil diikuti oleh makmunnya, apa namanya, umatnya dengan kata-kata amin sambil mengangkat tangan, lalu menyembah Tuhan dengan wajah hingga ke tanah. Benar nggak isinya? Ayat berapa? Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Itu pertama saya buka ayat itu, kenapa kok itu? Sampai saya telusurin lagi Alkitab segala macam, terutama perjanjian lama loh ya. Kenapa umat Islam jalanin? Jadi saya berpikir begini, kok kenapa ya? Sampai saya mempertanyakan kepada Romo saya, kan Katolik saya Romo panggilnya. Saya tanya sama Romo, saya dulu di gerejanya di Santo Yohanes Blok B. Kalau tahu di Jakarta di Blok M, Santo Yohanes gereja saya paroki sana. Kenapa? Benar nggak baca aslinya Pak? Isinya? Ya. Hah? Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Terus baca aja. Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Siapa yang melakukannya Pak? Itu di Bible loh. Sebenarnya itu udah ajaran Nabi Musa juga begitu, semuanya juga begitu cara sholatnya. Yesus pun dia maju sedikit dengan cara menyembah. Ya kan? Dan saya jadi berpikir, nah pada saat saya mau ngucapin syahadat itu, saya tanya dulu ke Romo, ini kenapa? Ini ada ayat melepas alas kasut, apa namanya, berwudu, terus segala macam. Saya tanya ke Romo, dia jawabannya tuh muter sampai ke ayat ini, terus bahwa dia bilang bahwa itu adalah tradisi orang Yahudi, kita nggak perlu ikutin. Saya balikin, saya masih non Muslim loh. Saya balikin, kalau begitu Natal apa? Karena saya cari Natal itu di Bible tidak ada. Tanggal 25 Desember tidak ada. Ya itu kan yang ngikutin ya kayak gimana, saya bingung sendiri ngomongnya. Ya ternyata itu tradisi yang sudah diiniin di Yunani, di ini. Bisa ngikutin tradisi itu, kenapa nggak bisa ngikutin tradisi Yahudi yang seperti Anda bilang? Sampai dia bilang, udah Andre, jangan terlalu dalam, imani saja. Itu kalimat yang selalu untuk tepatnya, imani saja. Jadi mereka menggunakan iman dulu baru akal.
Kalau kita itu akal dulu, baru iman. Itu Islam. Sampai saya bilang, ini kalau nggak bisa jawab satu pertanyaan ini, saya akan pindah ke agama Islam. Dan dia bilang, gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Yang tersesat akan dibuang. Berbeda sama Islam. Pada saat kita memurtad, berusaha keras untuk supaya tidak murtad. Kebalik, Bang. Maka dari situ saya syahadat, dan saya itu langsung kayak bikin YouTube itu langsung menyerang, bukan menyerang. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka seperti saya dulu menjawab ini mereka. Saya balikin. Kayak gitu contohnya Bang, saya Bang. Kenapa saya benar-benar ini kalau saya lakukan, itu bagaimana bisa tahu Andre isi Al-Quran segala macam, ini segala macam. Dari pertama saya masuk Islam, saya baca per hari itu 3 ayat, udah tutup. Besoknya saya ulang lagi 3 ayat itu. Jadi dalam 2 hari saya ulang 3 ayat itu. Besoknya lagi ayat berikutnya 3 ayat. Besoknya lagi saya ulang lagi ayat itu. Besoknya lagi begitu terus. Cuma 3 ayat, nggak lama, nggak ada 5 menit. Baca aja pakai handphone, udah distabiloin, di handphone bisa distabiloin itu loh. Highlight ya. Nah, udah. Besoknya lagi dibaca lagi, udah. Besoknya di bawahnya nih. Itu dengan cara ini tiba-tiba banyak aja. Jadi kayak kalau udah banyak, udah kayak mau terus lanjut. Percaya deh. 3 ayat aja per hari. Jadi 2 hari deh, 2 hari 3 ayat ya. Tapi diulang, 1 hari 3 ayat diulang, 1 hari, besoknya ayat lagi, 3 lagi gitu-gitu. Terus sampai 2 tahun begitu pasti tahu isi Al-Quran kayak gimana, walaupun kita nggak hafal Arabnya ya, cuma kita pahamin. Kayak gitu, itu aja Bang. Ada yang lain ya? Atau mau? Ada yang lain tuh? Ada yang pertanyaan dari yang lain? Saya mualafnya di sini Mas Andre sama dokter ya. Terkarisa bilang Islam itu mudah. Kalau saya kilas balik, lebih mudah non-Islam. Puasanya itu kapan-kapan aja, nggak perlu 30 hari. Sembahyang juga kalau rajin nih, cuman doa sapaan pagi doang, tapi tidak diwajibkan. Ya, ini kan 5 waktu. Nah, maksud saya apa sih yang mendorong kalau secara kita hitung-hitungan itu justru lebih banyak dibanding saya dulu. Kok dibilangnya mudah gitu? Ya Mas Andre juga kok ngejalaninnya mudah gitu. Ya mungkin bisa dibagi buat kita. Karena justru kalau dengan logika ya justru lebih ribet kalau menurut saya. Ini saya dulu yang jawab ya. Silakan. Ini sebenarnya pertanyaan teman saya. Bener. Saya orangnya sangat logika. Kenapa harus 5 waktu sih? Kenapa nggak 4 waktu? Kenapa nggak 3 waktu? Maaf, aku nanya nih sama abang nih. Artinya Bismillahirrohmanirrohim apa bang? Dan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih itu definisinya banyak loh bang. Luas. Dikasih rezeki, dikasih apa segala macam. Tapi yang lebih utama apa? Syahadanya gitu. Ya semua sama. Tapi yang paling utama apa? Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Maaf kalau dibandingin sama yang non muslim, karena kita merasa dulu